都准备好了吗？ Halo guys, kembali lagi bersama saya di Kopilem 21. Kita di sini akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kutukan Turandot yang tayang tahun 2021. Film ini menceritakan sebuah putri yang terkena kutukan dari kecil. Kutukan ini sangat mematikan guys, bisa membuat gila sampai terbunuh. Daripada penasaran, mending kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Check it out. Kisah diawali dari masa kekaisaran Kan, di mana wilayah yang dibawa kekuasaannya diwajibkan menyerahkan peti kepada Raja Kan nih guys. Kaisar Kan mempunyai seorang putri yang bernama Turandot. Di saat Turandot bermain di aula, dia terjatuh, tersandung karpet yang berisi peta yang belum selesai. Sakit. Di mana ada wilayah yang bernama Malvia yang tidak menjalin hubungan dengan Raja Kan. Saat itu Raja Kan memerintahkan Jenderal Boyan untuk mencoba menjalin hubungan dengan Malvia dengan harapan untuk menyempurnakan karpet tersebut. Oh iya guys, di sini kerajaan Malvia adalah kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja dan ratu serta memiliki seorang putra yang diasuh oleh guru bernama Shoda. Di sini guys, kerajaan Malvia memiliki harta turun-temurun, yaitu 3 gelang yang bisa membawa kutukan maupun kekuatan yang luar biasa apabila disatukan bersama. Setibanya Jenderal Boyan di depan wilayah kerajaan Malvia, dia malah langsung memerintahkan untuk menyerang kerajaan Malvia. Para tentara kerajaan Malvia pun tewas. Raja dan ratu juga tewas. Di sini Boyan menemukan 3 gelang dan membawanya pulang. Hari berganti. Tibalah hari di mana Turandot kecil berulang tahun. Saat memilih kado, Turandot tidak sengaja menjatuhkan kotak yang berisi 3 gelang dan memakaikan ketiga gelang tersebut pada satu tangan yang sama, yang akhirnya ketiga gelang tersebut tidak bisa dilepas. Ternyata gelang tersebut memiliki kutukan, kata pendeta. Oh ya guys, di sini kata pendeta, kutukan tersebut bisa hilang oleh orang yang mencintai sang putri dengan tulus serta menjawab 3 teka-teki gelang tersebut. Setelah kerajaan Malvia gugur, putra Raja Malvia dibawa oleh gurunya ke kampung halamannya. Saat itu ingatannya hilang. Di sini ia diberi nama si Mata Biru dan diperkenalkan dengan putri Shoda yang bernama Liu Er. Setelah Mata Biru dewasa, ia sering berpergian dengan Liu Er ke dalam kerajaan untuk mengintip, bukan mengintip orang nih guys, mengintip peracikan kembang api. Setelah keluar dari tempat peracikan kembang api, tanpa disengaja ia bertemu dengan putri Turandot. Di sini Mata Biru timbul rasa ketertarikan pada sang putri. Oh ya iyalah guys, karena cantik di sini guys. Mata Biru memutuskan untuk menjadi pengawal kerajaan dengan harapan bisa sering bertemu dengan putri Turandot. Hubungan mereka berlangsung baik hingga suatu ketika Turandot mengungkapkan bahwa dirinya terkena kutukan dari 3 gelang itu, yang menyebabkan dirinya bisa berubah menjadi sangat kejam serta memiliki. Boyan yang dibantu pendeta mempunyai ambisi untuk memperdalam ilmunya agar tidak terkalahkan. Semacam ilmu inilah guys, apa namanya, ilmu kebal dari senjata tajam. Tapi sayangnya keinginan itu belum bisa ia wujudkan. Hari berganti. Tibalah di mana sayembara untuk putri Turandot kembali diadakan, di mana ada seorang pangeran dari negeri lain yang bernama Pangeran Wutong berniat untuk mengikuti sayembara tersebut. Saat Pangeran Wutong memasuki istana untuk melamar putri Turandot, tiba-tiba Pangeran Wutong mencoba menyerang sang putri. Tapi sayang sekali, Pangeran Wutong bukan lawan sang putri nih guys. Pada akhirnya Pangeran Wutong ditangkap dan akan dieksekusi di keesokan harinya. Hingga di waktu untuk eksekusi, Raja Kan memberikan kesempatan terakhir pada Pangeran Wutong untuk menjawab teka-teki dari gelang tersebut. Tapi Pangeran Wutong menolaknya. Tiba-tiba si Mata Biru mengajukan diri untuk menjawab teka-teki tersebut. Pada awalnya si Mata Biru juga kehabisan waktu untuk menjawab teka-teki tersebut. Namun ketika mau dieksekusi, ia teringat dengan ingatan masa kecilnya
sewaktu pembantaian kerajaan Malvia, dan akhirnya ia bisa menjawab jawaban dari teka-teki tersebut. Gelang pertama pun hancur, dan si mata biru bersiap untuk menjawab teka-teki kedua pada keesokan harinya. Karena berbahaya, di waktu yang sama Shoda menyuruhnya untuk pergi dari sini. Namun si mata biru tidak menghiraukannya. Hari kedua pun tiba. Ketika mau menjawab teka-teki kedua, ia kembali mengingat waktu kecil ketika Raja Malvia memakai 3 gelang suci itu untuk membantai pasukan Boyan. Yang pada akhirnya juga Raja Malvia juga membunuh ratunya karena kerasukan oleh kekuatan 3 gelang suci itu. Setelah melihat ratunya mati, raja pun memutuskan bunuh diri. Di waktu yang sama, si mata biru menemukan jawabannya, yaitu darah, jawaban dari teka-teki. Saat Putri Turandot menyuruh pengawalnya memberikan isyarat bahwa si mata biru berhasil, ia dihadang oleh pasukan Jenderal Boyan yang tidak suka dengan keberhasilan si mata biru. Dan akhirnya Putri Turandot datang sendiri ke tempat si mata biru. Hari berikutnya, si mata biru akhirnya memutuskan untuk kembali ke kerajaan Malvia karena dia sudah mengingat kembali kejadian waktu kecil dan mengingat namanya, yaitu Kalaf. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh Putri Turandot yang ingin si mata biru untuk menjawab teka-teki terakhir. Awalnya Kalaf menolak hingga terjadi pertarungan kecil. Saat itu pedang Turandot menusukkan ke dada kiri Kalaf. Putri Turandot akhirnya memberikan pertanyaan teka-teki terakhir, yaitu apa yang lebih dingin dari es? Si mata biru pun menjawab, Turandot. Yang seketika gelang terakhir pun hancur. Si mata biru yang pingsan, ia dibawa ke tempat Rajakan untuk mengobati lukanya. Rajakan yang mengetahui putrinya telah terbebas dari kutukan, ia memberikan hadiah untuk si mata biru, yaitu hadiah pertunangan dengan Putri Turandot. Tapi si mata biru memberikan syarat, yaitu syaratnya adalah Putri Turandot harus mengetahui asal-usulnya dari mana dan nama asli si mata biru siapa. Di tempat lain, pendeta kerajaan menggunakan potongan ketiga gelang yang hancur untuk membuat ilmu kebal bagi Jenderal Boyan. Tubuh Jenderal Boyan pun kebal dari senjata tajam. Namun setelahnya, Jenderal Boyan menikam pendeta kerajaan karena terlalu mengetahui banyak informasi nih guys. Setelah itu, Jenderal Boyan mendatangi rumah Shoda. Jenderal Boyan meminta agar Shoda menyerahkan mata biru. Tentu saja Shoda tak mau dan akhirnya mereka bertarung. Iya. Shoda terkejut karena senjata tajam tak mempan ke Jenderal Boyan. Shoda kemudian melarikan diri. Mata biru yang tak sengaja pulang ke rumah, tiba-tiba ia disergap oleh pasukan Jenderal Boyan. Saat mau dibawa pergi, datang Putri Turandot menyelamatkannya. Ternyata Jenderal Boyan sudah tahu bahwa si mata biru adalah Kalaf, putra mahkota dari kerajaan Malvia. Jenderal Boyan menawarkan kepada Putri Turandot kalau dia mau membebaskan si mata biru, ia harus menikah dengannya. Wah, makin tua makin jadi nih. Keesokan harinya, mata biru dibawa menghadap Kaisar. Hari itu sebenarnya adalah hari pertunangan mata biru dan Putri Turandot. Kaisar memberi pengampunan pada mata biru karena sudah menyelamatkan Putri Turandot. Tapi mata biru menolak karena kerajaannya sudah dihancurkan oleh Kaisar. Tiba-tiba Putri Turandot datang dan mengatakan kerajaan Malvia bukan dihancurkan oleh Kaisar, tapi inisiatif Jenderal Boyan sendiri. Pada awalnya, Jenderal Boyan menyangkal. Jenderal Boyan mengatakan kerajaan Malvia dihancurkan karena membunuh utusan yang diperintahkan Jenderal. Pendeta kerajaan tiba-tiba datang dengan Shoda. Dia masih hidup walaupun luka parah. Dia kemudian menceritakan kejadian saat penyerangan ke kerajaan Malvia. Perintah Kaisar saat itu adalah untuk menjalin kerjasama untuk menghindari pertumpahan darah. Tapi Jenderal Boyan ingin menghancurkan kerajaan Malvia untuk bersenang-senang. Dia sempat dicegah oleh salah satu prajuritnya, tapi malah dihabisi oleh tangannya sendiri. Jenderal Boyan pun tidak bisa menyangka lagi
Kemudian, dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Kaisar yang mencoba menyerang Jenderal Boyan dengan pedang, tapi tak bisa melukainya. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Pasukan Jenderal Boyan pun terdesak, walau dikeroyok, Jenderal Boyan tak terkalahkan. Si Mata Biru dan Putri Turandot pun berlari menuju ke tempat pembuatan kembang api. Jenderal Boyan pun mengejar. Sambil berlari, Mata Biru membakar bubuk misiu. Walau terkena ledakan parah, Jenderal Boyan tak terluka. Mata Biru dan Putri Turandot mengira Jenderal Boyan telah tewas, tapi tiba-tiba bangkit kembali nih guys. Putri Turandot menyerang Jenderal Boyan, namun pukulan telak Jenderal Boyan mengenai dada sang putri. Saat itu, darah sang putri mengenai tubuh Jenderal Boyan dan tubuhnya seperti terbakar. Turandot memberitahu si Mata Biru, darahnya adalah kelemahan Jenderal Boyan. Dengan pedang milik Turandot yang ada darahnya, Mata Biru menyerang Jenderal Boyan. Jenderal Boyan pun terkejut, tubuhnya terbakar dan tewas. Di sisi lain, Putri Turandot yang tadi terkena pukulan oleh Jenderal Boyan pun akhirnya tewas karena luka parah. Si Mata Biru sangat sedih di sini guys atas kepergian Putri Turandot. Di akhir cerita, Raja Khan meminta agar si Mata Biru tetap tinggal di istana. Namun Mata Biru tetap ingin pergi kembali ke kerajaan Malvia sebagai raja, dan film pun berakhir. Ya mungkin itu saja guys pembahasan alur cerita dari Kutukan Putri Turandot tahun 2021. Walaupun endingnya tidak sesuai yang kita harapkan, film ini alur ceritanya memang bagus dan ada pesan yang bisa kita petik, yaitu kita harus menghargai orang yang ada di depan kita sebelum orang itu tiada guys. Hargai waktu saat bersama, hargai hari-hari saat bersama, dan lakukan yang terbaik saat kita masih bersama. Ya mungkin itu saja guys pembahasan alur cerita film ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar channel ini berkembang ya guys. See you.